merotasi pegawai dan memindah di Bapenda, maksud kami memindah pegawai Bapenda yang berstatus ASN dan merombak besar-besaran pegawai ASN yang ada di Bapenda. Kalau ini tidak dilakukan, kami pastikan sampaikan kapanpun PAD kita tidak pernah tercapai apa yang ditargetkan. C. Dia peningkatan nilai harga NJOP yang dibuat oleh Badan Pendapatan pada prakteknya hanya memberatkan masyarakat kecil. Dalam membayar PBB, NJOP hanya dipakai sebagai laporan harga jual beli tanah saat membayar DPHTB. Harga jual beli tanah jauh lebih tinggi dari nilai NJOP tersebut. D. Pajak hotel. Hotel secara umum dalam RDP dengan Pansus melaporkan bahwasanya perusahaannya tidak mengalami keuntungan. Walaupun hotel tidak mengalami keuntungan tetapi tetap beroperasi. Secara logika ini cukup aneh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pansus PAD yang sudah begitu kerja keras ya untuk mendapatkan data-data kondisi di lapangan ya, sehingga kita mendapat masukan-masukan yang sangat-sangat baik sekali ya. Oleh sebab itu masukan-masukan itu saya terima dengan baik ya, dan untuk bahan evaluasi kepada seluruh aparat di Bapenda ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sistem sebaik apapun kalau manusia yang menjalankannya masih tidak baik, itu pasti juga tidak akan tercapai tujuan yang kita capai. Oleh sebab itu ini bahan evaluasi. Cuman ya, nanti ini kami juga hampir seminggu, kadang bukan sekali, berulang kali ini juga habis rapat ini kami juga akan ada rapat PAD nih. Bukan karena masukan Pansus, memang sudah direncanakan. Setiap minggu rapat dan ada tim juga yang turun ke lapangan didampingi oleh para asisten ya, sekretaris daerah dan juga pejabat-pejabat lainnya untuk membantu Bapenda ya, agar apa target yang sudah kita dapatkan per mata pajak, per mata retribusi itu bisa kita capai. Itulah upaya-upaya yang kami lakukan sebenarnya. Jadi masukan-masukan ini sangat baik sekali ya, dan juga tadi Kepala Bapenda juga hadir kan mendengar secara langsung. Itulah masukan-masukan yang sebenarnya ya harus disikapi. Pak, itu tanggapan saya. Pak, kira-kira terkejut nggak Pak dengan temuan-temuan dari Pansus tadi Pak? Saya tidak terkejut. Nggak terkejut, kenapa Pak? Karena memang sudah setiap minggu kita lakukan pembahasan itu. Nggak, maksudnya ada temuan ya, peningkatan karena ada penongkrongan. Dan kami juga sudah melakukan itu. Jadi ini cocok. Pihak legislatif melakukan hal yang sama, eksekutif juga melakukan yang sama. Jadi sudah sinkron sebenarnya. Jadi sejak dari awal saya pun itu sudah kita lakukan. Ada wajib pajak yang hanya membayar sejumlah sekian rupiah. Menurut kita tidak wajar. Dan itu sudah diadakan peningkatan, bahkan kita buat surat kurang bayar. Oh gitu. Sehingga apa, wajib pajak itu wajib membayar. Pak, atas temuan-temuan ini Pak, menurut Bapak perlu nggak Pak dibawa ke ranah hukum Pak atas temuan-temuan Pansus ini Pak? Begini, ranah hukum itu kan berbeda ya. Bagaimana kita meningkatkan kinerja sebenarnya. Ya, tapi kalau itu pengemplang pajak atau main-main di pajak ya, itu bisa saja ranah hukum bermain. Artinya Bapak mempersilahkan kalau orang hukum APH mau masuk Pak? Ada fakta bukti-bukti yang nyata, si wajib pajak ikut bermain, si petugas ikut bermain, silakan saja. Pak, Bapak ada niat rencana untuk melakukan perombakan? Boleh Pak, kewenangan? Bupati tidak punya kewenangan untuk memutasi. Ya, apabila memutasi wajib izin resmi dari Menteri Dalam Negeri. Artinya boleh Pak? Boleh, tapi wajib mendapatkan izin dari Menteri. Prosesnya tidak segampang. Terakhir Pak, berniat nggak Pak mengajukan mengajukan usulan ke? Kalau saya, bagaimana kita merubah kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Pansus yang sudah terbuka ini mereka lebih sadar. Ya, ketua hatinya nggak usah komen macam-macam lagi kan itu. Sehingga yang kau permainkan ini uang rakyat. Ya, gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.